Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh 2 ya, mengenai pendistribusian saintis ke dalam suatu tim riset. Pembahasan ini masih dalam deterministic dynamic programming ya. Jadi ceritanya suatu pemerintah akan mengirimkan saintis yang akan ikut dalam proyek untuk terbang ke Mars gitu ya. Ini misalkan. Nah, kemudian ada 3 tim, semuanya itu mempunyai peluang kegagalan. Jadi, ketiga tim itu kita sebut saja sebagai tim 1 ya. Kita sebut sebagai tim 1, tim 2 dan tim 3, dan masing-masing punya peluang kegagalan. Misalkan untuk tim 1 dia peluang kegagalannya 0,4, untuk tim 2 0,6, dan untuk tim 3 0,8. Nah, ketika digabung ketiga tim tersebut, maka mereka punya peluang kegagalan sebesar ini ya, perkalian dari masing-masing peluang kegagalannya, atau sebesar 0,192. Nah, tujuan dari pendistribusian ini adalah untuk meminimalisir peluang kegagalan tadi ya. Nah, maka kita nanti di fungsi tujuannya itu minimasi. Kita lihat slide berikutnya. Kita mulai ke formulasi model ya. Jadi misalkan ada tahapannya itu kita sebut sebagai stage N ya, atau tahap N, N-nya ada 3, kemudian berkorespondensi dengan jumlah tim ya, timnya tim N, jadi 1, 2, 3 juga. Nah, state SN-nya ini kita sebut sebagai jumlah saintis yang bisa kita alokasikan atau masih tersedia untuk dialokasikan ke tim yang tersisa ya. Dan ada di sini pengambilan keputusan kita sebut sebagai XN ya, XN-nya 1, 2, 3. Nah, notasi yang penting di sini kita akan bertemu dengan PIXI, yaitu peluang kegagalan untuk tim I jika mereka ditambahkan saintis dari luar gitu ya. Jika ditambahkan saintis, dia peluang kegagalannya sekian misalkan. Nah, karena tadi kan peluang kegagalan itu perkalian ya, maka kita minimasinya jadi minimasi yang tadi. Kita akan meminimasi nilai ini kan tadi perkalian dari ketiga peluang kegagalan setiap tim ya. Jadi yang akan kita minimasi sebetulnya nanti di akhir adalah angka yang ini. Angka 0,192 ini kita ingin turunkan gitu ya. Jangan 0,1 banget lah gitu. Ini berarti kan 19% ya. Misalkan lebih dari 19% ininya apa kegagalannya. Nah, maka secara tabel kita akan punya sebagai berikut ya. Ya, ini kita lihat bahwa ini ada peluang gagal isinya ya, isi si angkanya. Kemudian ini saintis yang akan kita tambahkan. Jadi penambahan 0 saintis atau tidak ada penambahan. Kemudian dengan penambahan 1 saintis dan penambahan 2 saintis. Jadi dibacanya gini, kalau misalkan tim 1 itu tanpa tambahan saintis, peluang gagalnya tadi kan 0,4 ya. Kemudian tadi 0,4 ya, betul ya. Kemudian tim 2 juga kalau tanpa tambahan 0,6, dan tim 3 0,8 yang di awal tadi ya. Kemudian kalau dia punya tambahan 1 saintis, nah berkurang nih kegagalannya. Dengan asumsi saintis yang ditambahkan berarti saintis yang hebat gitu ya, karena dia membantu timnya untuk menurunkan probabilitas atau tadi peluang kegagalan ya. Nah, kalau ditambahin 2 saintis yang hebat nih, dia makin berkurang si peluang gagalnya untuk setiap tim. Begitu ya. Nah, nanti akan ada notasi ya, cuman ini sebetulnya hanya penurunannya saja. Yang akan saya garis bawahi, saya akan langsung ke sini. Notasinya ini minimasi ya, nanti akan ada FN terpilih gitu, dan kita bandingkan atau ambil yang paling minimum ya, FN bintangnya tadi. Kemudian nanti akan fungsi yang ketika kita melaju ke stage berikutnya, ini akan berlaku fungsi ini.
secara diagram ini sama saja sebetulnya dengan yang di contoh 1 atau yang sebelumnya ya. Nah, cuman yang berbeda di sini. Ya, dan ini adalah peluang gitu ya. Apa namanya notasinya? PNXN itu untuk peluang. Gitu ya. Oke, kita akan langsung saja untuk pencarian prosedurnya ya. Nah, untuk pencarian prosedur ini, yang pertama ini kan kita mulainya alur mundur. Kalau alur mundur artinya saya akan ini lagi lah ya, gambar yang tadi di sini misalkan failure, biar nggak bolak-balik ke atas. Kemudian tadi ada tim 1, tim 2, tim 3 ya. Dia 0,4, di sininya 0,6, 0,8, 0,2. Saya tulis dulu semua. Ini 0,5 ya. 0,15, 0,2, 0,3. Kemudian di sini ada penambahan tim tadi ya, scientist gitu. Penambahan scientist sebanyak 0 atau tanpa tambahan. Itu ya. Nah, untuk tahap 3 kita kan belum ada langkah ya, maka kita ambil semua yang tahap 3 ini. Dia jadi bintang. Gitu ya. 0,8, 0,5 dan 0,3 ini jadi bintang semuanya. Kemudian untuk yang tahap 2, ya. Nah, ini kan ada angka-angka segini ya. Nah, angka-angka yang 0,48 tuh kita peroleh dari yang ini. Cara menghitungnya, jadi kita ingat bahwa nanti kan ada X2 ya. X2 itu nilainya ada 3, bisa jadi 0,6, 0,4 sama 0,2. Jadi kita kerjanya sekarang di sini. Nah, yang ini ya, yang hijau itu. Nah, kemudian kemudian yang 0,48 itu dari mana? Ini sama aja dari P2 X2, tapi X2-nya yang pertama dikali F3 bintang. Kemudian dari yang pertama juga 0,8. Jadi yang ini saya langsung saja ya, dia 0,8 dari ambil dari yang pertama. Ambil yang pertama aja ya. Oke, atau ini saya langsung nggak pakai F bintang ya. Nah, kemudian untuk yang kedua P2X2, tapi dari yang kedua ini dikalinya dengan 0,8 juga ya. 0,5 ya, 0,5. Dan yang ketiga P2X2 dikalinya dengan 0,3 ya. Jadi yang ini kita ambil yang 0,6 semuanya ya. Yang ini untuk 0,6 ya. Berarti kan ini 0,6 kali 0,48. Jadinya ini ya, 0,48. Terus yang ini 0,6 dikali 0,5, dan yang ini 0,6 kali 0,3 ya. Nah, jadinya ini gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, nah kalau untuk yang kedua kita berarti mulainya di yang 0,4 ya. Nah, sekarang untuk 0,4 yang P2 nya ya,
harusnya kebalik ya, nulisnya untuk P2X2 gitu. P2X2 sama dengan 0,4. Nah, berarti kan langsung saja yang pertama 0,4 dikalinya berapa? Dikali dengan 0,8. Dia jadinya ini 0,32. Terus 0,4 dikali dengan 0,6. 0,4 dikali dengan 0,5 ya. 0,5 ini. Dan yang terakhir untuk misalkan ini ya, untuk P2X2 sama dengan 0,2 ya, yang ini berarti 0,2 kali 0,8 gitu ya. Nah, kita bandingkan nih yang paling minimum ini yang 0,48 gak ada yang minimum ya, dia jadi langsung bintang. Yang ini yang bintangnya yang 0,3 dan ini 0,16 ya, ini yang jadi bintangnya. Dari ini 0, ini 0, ini dari 2 ya, yang dilihat ininya. Oke, setelah itu kita melaju ke yang stage terakhir ya. Nah, stage terakhir ini kan yang diambil ini adalah yang Nah, stage terakhir itu berarti kan P1X1. P1X1 itu juga nilainya ada 0,4, 0,2 sama 0,15. Yang ini kita kerja di sini ya. Jadi saya ini dulu ya, tulis biar nggak bingung. P1X1 tuh ada 0,4, ada 0,2 sama 0,15. Nah, yang kita hitung yang fungsi di sini adalah yang untuk dapat 0,064 ini dari mana? Dari 0,4. Jadi kita cek aja untuk 0,4 berarti kan 0,4 dikali dengan 0,16 ya, jadinya 0,064. Kemudian untuk yang ini karena hanya tersisa tadi kan stage 2 udah ya, berarti tinggal yang terakhir ya. Nah, ini mah langsung saja, berarti yang kedua ini dia perkalian 0,2, ini tuh 0,2 dikali dengan 0,3 ya. Dan yang terakhir adalah 0,15 kali 0,48 ya. Nah, kenapa kok yang ini kok kayak mundur gitu ya? Ini dikalikannya ke 0,48 karena ini dilihat ini S1 kurangi X1, berarti kan ini S1 kurangi 2, atau yang ini tuh kan 0, ini tuh 1, ini tuh 2. Berarti kalau yang 0,15 nanti F2 bintangnya ini 2 kurangi 2, jadinya yang ngambilnya yang 0, yang ini. Bentar, yang ini ya, atau yang ini perkaliannya ya. Kalau yang ini kenapa dikalinya kok 0,3? Kan yang ini ya, ini sama aja dengan F2 bintang 2 kurangi 1, makanya ngambilnya dari yang 1 ini ya, 0,3. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa kok kayak dikalinya kayak berlawanan gitu ya, ini ke yang besar gitu ya, kemudian yang 0,2 ke di tengah-tengah gitu ya, ini 0,4 ke yang 0,16 ya ini ya, karena yang ini F2 bintang ini pengali yang di sininya ya, ini adalah 2 kurangi 0, 2 kan ngambilnya ini gitu. Oke. Nah, secara kesimpulan
Ini berarti kan yang terpilih untuk yang stage terakhir ini adalah X1 ya. Oke, kan X1. Nah, kesimpulannya adalah berarti yang perlu tambahan itu adalah tim 1 dan tim 3. Tim 1 sama tim 3 itu perlu tambahan. Kenapa? Karena yang ini kan diambilnya dari tim 1 dari sini. Ya, gitu. Berarti kan yang kurang tuh ini tadi tuh kan di tim 1, ini di tim 3. Nah, berarti tim 1 sama tim 3 perlu tambahan nih sebesar berapa? Sebesar 1 saintis ya. Sebesar 1 saintis. Ya, dan dia kegagalannya berkurang, asalnya 0,192 untuk ketiga tim ya. 0,192, sekarang diturunkan peluang kegagalannya jadi 0,06 gitu ya. Nah, itu saja untuk video hari ini ya. Silahkan dipahami lagi, dan kalau bisa dihubungkan ya dengan video yang sebelumnya yang di contoh 1, apakah ada kesesuaian gitu ya, atau ada kecocokan atau ada kesamaan. Kemudian untuk pemahaman silahkan dicoba problems ini ya. Nah, ini sama sih sama yang sebelumnya ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.